gitu ya, bahwa Bang Ferdi pernah Kristen gitu lah ya. Provinsi NTT, Kota Kupang, namanya Muhammad Ferdiansyah, tanggal lahir saya nggak usah sebutin, alamat saya nggak usah sebutin, agama Kristen. Saksi, lihat nih, saksi bener Kristen. Hah? Kelihatan? Bener ya? Ya, saya nggak tunjukin kamera, takut tanggal lahirnya ketahuan. Saya sambil cas. Nah, ini pas mau azan maghrib nih. Amin amin. Ya, kita sadat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Moga-moga istiqomah ya. Al-Murtadin kebanggaan Oten yang sudah melanglang buana di endorse channel-channel tetangga sebelah beberapa tahun lalu. Guru ngaji pernah di pesantren. Kembali hambanya Muhammad Ferdiansyah yang akan bersaksi kepada kita semua bagaimana beliau mengenal Tuhan Yesus. Om Elohim Besem Hamasyah. Salam dalam Tuhan, dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah. Minggu ini kembali bersahadat dalam iman Islam dibimbing mualaf Kodonitan yang notabene-nya mantan Kristen. Ketika saya diminta kesaksian di channel Yusuf Manubulu, baru itu. Belum lama? Itu tahun Sebelum ditangkap dianya? Iya, 2021. Banyak yang transfer ke saya tuh. Waduh. Saya total itu 20 juta. Waduh. Terus wah donatur banyak. Kayak ada dulu pernah saya ditransfer 80 juta. 10 juta sama donatur dari Jerman. Itu ya. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh apologet muslim adalah reaksi, bukan aksi. Karena yang memulai adalah mereka. Selama mereka usil terhadap agama kita, maka selama itu pula kita pejuang dakwah khususnya di dunia maya yang terus berada di garda terdepan melawan anasir-anasir penyesapan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Saya lahir di Jakarta. Ya, luar biasa di endorse sedemikian rupa. Minggu ini si Muhammad Ferdiansyah malah datang ke kanal Kodonitan menyerahkan diri untuk bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Mari kita simak. Bang Ferdi ini datang sini menyatakan diri untuk kembali memeluk Islam setelah murtad berapa lama? 2011 berarti 13 tahun ya. Nah, Bang Ferdi ini menyatakan diri untuk kembali ke Islam ini atas kemauan sendiri atau ada yang maksa? Sendiri ya. Alhamdulillah. Orang tua tadi udah denger ya, ibunya udah ngomong gitu ya. Ya. Berarti hampir dipastikan berarti ibunya pasti akan berbahagia sekali ya. Insya Allah ya. Yang ketiga janji ya menjalankan Islam dengan insya Allah benar gitu ya. Insya Allah ya. Bentuknya masih PDF kok, belum keluar dari KTP yang Kristennya masih ada nggak? foto. Ada. Boleh kirim. Ini buat memastikan aja gitu ya. Ya, biar nggak ada dusta di antara kita. Iya, sama bener ini fotonya. KTP-nya masih KTP NTT ya berarti ya? Iya, karena kan 8 tahun saya di sana Pak. Oh, di KTP ini namanya Muhammad Ferdiansyah. Agama Kristen. Kan Gaul. Baru kali ini gue ngeliat KTP namanya Muhammad Karena Ferdiansyah. saya jadi capil ditanya, tapi agama Kristen. duduk capil nanya gitu. Ini namanya Muhammad Ferdiansyah Pak. Kok Kristen? Emang nggak boleh? Bilang dong, saya murtadin Pak gitu. Nah ini ya udah. Nggak jelas. Oke. Nah ya paling nggak ada bukti lah gitu ya, bahwa Bang Ferdi pernah Kristen gitu lah ya. Provinsi NTT, Kota Kupang, namanya Muhammad Ferdiansyah, tanggal lahir saya nggak usah sebutin, alamat saya nggak usah sebutin, agama Kristen. Saksi, lihat nih, saksi bener Kristen. Hah? Kelihatan? Bener ya? Ya, saya nggak tunjukin kamera, takut tanggal lahirnya ketahuan. Saya sambil cas. Nah ini pas mau azan maghrib nih. Amin. Ya kita sadat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Moga-moga istiqomah ya.
Alhamdulillah. Gimana rasanya? Saya tidur kayak ntar malam. Harus tidur. Harus tidur. Ya, alhamdulillah. Harus tidur. Alhamdulillah. Ya udah. Masih dikasih kesempatan Bang Ferdi. Amin. Ya, jangan sia-siain nih. Umur kita nggak panjang lagi. Amin. Ya kan? Saya cuman ya pengen berbakti aja sama mas saya lah. Ini karena mas saya udah banyak perjuangannya ke saya juga. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti atau habis ini nanti kasih tau mamanya dulu. Apa? Habis ini kasih tau mamanya. Alhamdulillah ya. Tentu karena dia menyatakan syahadat, maka secara kewajiban sebagai muslim kita percaya kesaksiannya. Sepanjang syarat dan ketentuan berlaku ya. Dalam keadaan sadar, tidak dibawa tekanan, bukan karena motivasi tertentu yang melenceng dari syar'i, atas kemauan sendiri tentu kita wajib percaya. Tapi kewajiban kita juga harus memberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran kesaksiannya, istiqomah dalam Islam apa enggak ya. Termasuk terhadap Muhammad Ferdiansyah ini ya. Syahadat pengakuan iman Islamnya ya kita percaya, tapi terhadap istiqomahnya jangan kita percaya begitu saja, tentu perlu diuji ya. Waktu akan menentukan itu. Kalau sampai saat nanti ternyata tetap istiqomah dalam Islam baru kita percaya. Tapi kalau besok-besok misalnya oleng lagi ya, beragamanya nggak jelas keyakinannya, bisa ngaji tapi nggak mau mengkaji ya, ini kan jadi labil namanya. Ya kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hidayah seluas-luasnya kepadanya ya. Istiqomah dalam Islam, pelajari benar Al-Quran dari rujukan yang paham Al-Quran. Seperti apa Nabi Isa dalam Al-Quran. Baca Quran surah 5 ayat 72 ya. Kan kelar harusnya ya. Nggak ada ruang di dalam Islam itu menempatkan anak manusia atau makhluk punya kapasitas ilahi. Apapun kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itu prinsip dasar ya. Di Islam benar bahwa Nabi Isa anak Maryam alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah. Benar. Karena memang setiap nabi diberikan mukjizat. Memang itu berbeda-beda ya, tergantung kebutuhannya di zaman atau di masa umatnya ya. Namun mustahil Allah mengangkat makhluk jadi Tuhan pengganti dirinya, itu mustahil ya. Mengelola alam semesta, mengelola kehidupan dunia dan akhirat masa diserahkan kepada makhluk ya. Siapapun yang Anda sebutkan sebagai Tuhan selain Allah Sang Pencipta, ada kira-kira yang bisa menggantikan Tuhan? Tuhan versi manusia yang Anda percaya, yang makan ikan goreng, yang kelaparan pagi-pagi, dia mengira di sana ada pohon buah ara ya. Ternyata tak ada buah apapun, karena memang bukan musim buah ara ya. Lalu harus mengutuk pohon itu gara-gara tak berbuah di luar musim. Coba, ini yang Anda imani sebagai Tuhan. Nggak sarapan aja udah oleng, apalagi ngadepin panasnya matahari sekitar jutaan derajat Celcius gitu ya. Ya dipikirlah secara rasional aja sudah nggak mungkin. Apapun yang Anda sebut Tuhan selain Sang Pencipta, ya tentu itu Tuhan-Tuhanan. Makanya kalau ada yang murtad, Anda yang rencana mau murtad ya sering-seringlah simak Fakta Islam TV ya. Supaya kalau Anda beneran murtad, Anda jadi murtadin yang kafah. Kafah dungunya maksudnya ya. Udah diberitahu gimana doktrin di tetangga sebelah, ikut nyemplung juga ke sono ya. Ini bukan soal Muhammad Ferdiansyah, tapi soal hikmah di balik murtadin dan mu'alafnya Muhammad Ferdiansyah ini. Ini pelajaran bahwa kalau nggak berpijak pada pemahaman yang utuh, ya tentu akan labil, tergantung siapa nyenggol. Apalagi nyenggolnya pakai duit, pakai iming-iming. Wah, kamu kalau murtad nanti akan dikasih ini, dikasih duit, dikasih mobil, dikasih jabatan, dikasih macam-macam. Bagi yang imannya lemah tentu gampang sekali terkena senggolan dan mengikuti arahannya mengajak ya. Dan terhadap kesaksian-kesaksian, saya pengelola kanal Fakta Islam TV ini perlu saya tegaskan bahwa saya termasuk yang tidak meyakini kebenaran berbagai kesaksian bahwa alasan saya masuk Kristen karena saya baca Quran bla 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 bla. Ada nama Isa Al-Masih begini begitu. Lah itu kan narasi yang udah sangat basi banget ya. Muncul ini murtadin, kesaksiannya gitu. Muncul lagi yang lain, kesaksiannya gitu lagi. Bahkan kadang-kadang ya,
Kadang-kadang belum ngomong aja kita sudah nebak kesaksiannya itu mau ngomong apa. Gitu-gitu aja paling ya. Nah, jadi saya sudah pernah ulas soal kitab kesaksian murtadin odong-odong ini, sumbernya dari mana. Beda-beda dikit aja narasinya, tapi kontennya sama. Kesaksiannya itu-itu aja ya. Kesaksian-kesaksian murtadin odong-odong ini, pengalap fulus, bukan begitu-begitu aja ya. Ngaku guru ngaji, ngaku kiai, ngaku ustadz, ngaku fanatik, ngaku dari pesantren, ngaku juara MTQ. Pas suruh baca Al-Quran, demo baca Al-Quran ternyata nggak bisa. Yang dibaca malah versi Latin. Kan lafaznya berbeda ya. Jadi mustahil mereka itu beneran muslim. Ngaku juara MTQ, tapi nyebutnya aja musabaqah tiwalatil Quran kayak si Maman Suherman itu ya. Nyebut surat Taha. Yang dibaca ayat kursi disebutnya surah Yasin, itu siapa itu yang tua-tua itu ya. Ngaku dulu waktu di Islam tukang bakar gereja, target bakar gereja sekian per bulan katanya. Faktanya apa? Tak ada gereja yang diberitakan terbakar, apalagi banyak. Habislah gereja kalau beneran ada yang punya kerjaan tukang bakar gitu ya. Masa iya polisi membiarkan penjahat ya? Ini kan penipu semua, bikin narasi seolah-olah muslim itu ekstremis, penuh kekerasan. Faktanya yang ngomong malah hidup damai dengan tenang, adem, ayem, makan enak, tidur nyenyak di tengah komunitas mayoritas warga muslim. Bahkan gerejanya ada di tengah-tengah mayoritas warga muslim. Jelas yang menuduh Islam ajaran kekerasan itu jelas pendusta ya. Nah, kadang-kadang pengakuannya lucu-lucu. Ngaku dulu waktu di Islam tukang bakar gereja, target bakar gereja sekian per bulan gitu ya. Faktanya tak ada gereja yang terbakar, diberitakan terbakar, apalagi banyak. Habislah gereja kalau beneran ada yang punya kerjaan bakar gereja gitu. Masa iya polisi membiarkan penjahat gitu. Ini kan penipu semua. Ini yang suka bikin narasi seolah-olah Islam itu ekstremis ya, penuh kekerasan. Faktanya yang ngomong malah hidup damai dengan tenang, adem ayem, makan enak, tidur nyenyak di tengah komunitas warga muslim. Bahkan gerejanya aja di tengah-tengah mayoritas muslim. Jelas ini kan tuduhan-tuduhan yang aneh ya, yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Yang menuduh Islam ajaran kekerasan itu ya pendusta gitu ya. Terus apalagi? Ngaku tiap hari tahajud, kalau nggak ngaji digebukin orang tuanya. Ya ini kan dusta juga, nggak gitu juga kali ya. Ngaku bolak-balik naik haji dan umroh, oh hampir tiap tahun naik haji dah gitu ya. Biar dikesankan, wow alim banget. Padahal kan dibatasin. Orang daftar haji aja 10 tahun belum tentu bisa berangkat ya kan. Giliran ditanya sholatnya gimana? Semuanya kompak, lupa. Bahkan oknum-oknum pendeta pun banyak yang terbukti berdusta kan. Contoh, pendeta Yusuf Roni ngaku juri MTQ internasional kan, ternyata dusta. Saat diproses hukum, dites baca huruf alif kayak batang kelapa aja udah nggak bisa baca. Siapa lagi? Pendeta Samuel Hermawan ngaku lulusan IAIN. Waduh luar biasa dielu-elukan jemaatnya. Ternyata tidak pernah muslim dan tak bisa baca Al-Quran. Dia dipermalukan di depan jemaatnya oleh kristolog almarhum El Ihsan Mokoginta saat pertemuan di Bintaro. Pendeta Samuel Hermawan ini lantas kabur ya sebelum acara selesai. Mukanya kayak kepiting rebus karena menahan malu. Iyalah, ketahuan dustanya ya. Terus siapa lagi? Pendeta Ruth Erwin. Ini beberapa tahun lalu ya. Dalam khotbahnya di gereja, dia ngaku cucu pendiri Ponpes Tebu Ireng. Ya, Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Kebohongannya tersiar di YouTube, akhirnya minta maaf secara tertulis disiarkan oleh media massa. Ya, pengakuan resmi bahwa dirinya berbohong. Dia sama sekali tak pernah di agama Islam, apalagi cucu kiai, semuanya kesaksian dusta. Bayangin pendetanya aja pendusta, gembalanya pendusta, apalagi dombanya ya. Saya yakin banyak yang jujur, tapi yang hidup dengan kedustaan juga nggak sedikit. Bukan agamanya yang salah, bukan ya. Bukan itu yang diajarkan dalam agamanya, jelas tidak. Tapi kelakuan-kelakuan gembala-gembala yang tidak punya malu ini, yang menghalalkan segala cara, ini yang kita lawan. Apalagi tersangkut atau
nyoal atau menyenggol-nyenggol terkait Islam, ya jelas aja kita lawan. Sebagai penutup dari video ini, saya sampaikan terima kasih atas dukungan sahabat yang nyimak video di kanal ini. Dukung terus perkembangan Fakta Islam TV, media yang melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Terhadap Muhammad Ferdiansah, semoga sehat dan istiqomah dalam Islam. Lanjutkan dakwah beramal lewat membumikan Al-Quran. Jadikan pelajaran apa yang telah dilewati, kita petik hikmah dari pengalaman hidup kita dan orang lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.